mengikuti webinar Kaul Membangun Peradaban. Puji salawat dan salam kita haturkan pulang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir zaman kita akan mendapatkan syafaatnya ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya kami dari SMA Negeri 10 Pentagon mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan Pentagon untuk menjadi host acara ini. Dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada founding father kita, Bapak Herman Malik. Selamat sore Bapak. Kemudian di sini sudah ada juga narasumber, ada Yulita Purnamasari, ada Heru Siswanto, F.D. Jaman, dan juga Yayan Budiman. Kemudian acara ini Bapak Ibu yang ada di Pentagon dan juga para peserta webinar, acara kita ini disiarkan secara langsung oleh RRI Stasiun Produksi Bisuhan FM 98,8 MHz di udara Membangun Peradaban. Baik, selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator untuk membimbing atau memandu jalannya acara webinar kita pada sore hari ini. Kepada yang kami hormati, Bapak Jarmawi, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa kurang juga. Baik, selanjutnya adalah ada yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam room Zoom ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Bapak Ibu semua, kita patut bersyukur juga karena di tanggal 17 Agustus 2020 ini kita 75 tahun Indonesia merdeka. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan untuk sebuah webinar gagasan kita bersama, yaitu kerjasama ini dari SMA 10 Pentagon, kemudian Yayasan Dangau Datu yang dipimpin langsung oleh Pak Herman Malik, kemudian ada dari RRI Bintuhan, kemudian dari Jerman ada Tagging Academy ya dari F.D. Jamat, kemudian ada lagi dari Stupa Jermani, itu punya foundernya adalah Yayan Budiman dan kami sendiri sebagai pusaka digital. Jadi kerjasama ini terselenggara semua karena berkat kita semua bisa bersatu dalam room ini. Kemudian Bapak Ibu semua, saya akan memoderatori kegiatan kita ini kurang lebih 2 jam ke depan. Dalam hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh host tadi bahwa di sini ada Mem Selfie, kemudian ada Pak Yeye Henry sebagai tuan rumah dari Zoom ini ya, dari Zoom meeting ini. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, nanti keynote speaker nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Herman Malik bagaimana membangun peradaban ya, bagaimana membangun generasi yang berperadaban. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dari 4 narasumber kita. Nanti setelah Pak Herman Malik nanti ada Yunita Purnamasari, nanti dari Jakarta, beliau akan menyampaikan. Kemudian nanti yang narasumber yang kedua nanti Heru Siswanto juga dari Jakarta. Kemudian narasumber yang ketiga F.D. Jamat dan dari kota Jane, Jerman. Dan nanti yang keempat yang paling bungsu ini nanti, tapi generasi kita sudah banyak, generasi berjebak bintang kita, ini Yayan Budiman dari kota Anhal, ya, dari Jerman juga.
Baik, Bapak Ibu semua, saya juga tidak berpanjang lebar dalam hal moderator ini. Kemudian izinkan kami akan share screen sebelum kami menyerahkan ke para narasumber. Saya akan menampilkan biodata keynote speaker kita yang sudah kita nantikan selama ini komunikasi kita. Baik, saya dipercepat dulu. Oke, ini keynote speaker kita, Dr. Insinyur Herman Malik MSc, sebagai Bupati Kaur periode 2011-2016. Dengan profil beliau, S1-nya adalah di UPN Veteran Yogyakarta tahun 83, kemudian melanjutkan S2-nya di University of Kentucky, Lexington, USA, Amerika Serikat. Ini juga tempat kuliahnya si Heru Siswanto. Kemudian di bidang yang sama di hortikultura melanjutkan program doktoralnya dengan PhD diselesaikan tahun 95 di Mississippi University, yaitu di Amerika Serikat juga. Dan jabatan beliau dalam struktural pernah menjadi pembantu dekan 3, pembantu dekan 1, dekan dan dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bengkulu, dan juga jabatan beliau adalah Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu, dan pernah juga ke tingkat nasional yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri yaitu Kementerian Desa Tertinggal ya KPDT. Dan tahun 2011-2016 beliau pernah menjadi Bupati Kaur Provinsi Bengkulu. Dan saat ini tempat kami berada di SMA Pentagon Kaur atau SMA 10 Pentagon Kaur adalah sebagai gagasan ide beliau sehingga SMA Pentagon Kaur ini bisa berdiri. Saya membacakan ini merinding jadinya ya. Begitu apa ya, chemistry-nya yang terjadi ketika kita membangun SMA Pentagon ini. Baik, kemudian jabatan strukturalnya pernah menjadi anggota Dewan Riset Nasional RI, kemudian Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Bengkulu LP2B, dan kemudian Tim Penilai Riset Intensif Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kemudian pernah menjadi Ketua Dewan Redaksi Jurnal Akta Agrosia dan pernah menjadi programmer FAO Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penanggulangan pangan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, demikian profil dari keynote speaker kita, Bapak Dr. Insinyur Herman Malik MSc, dan kami juga tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan beliau bagaimana konsep membangun generasi yang berperadaban. Kepada Bapak Dr. Insinyur Herman Malik MSc, waktu sudah tepat kami persilakan. BJB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, kalau umur orang ini sudah sangat dewasa. Aku memang masih muda. Tidak bayi lagi, tapi masih muda. Kita harapkan umur 75 ini starting point, jadi awal daripada membangun atau menerapkan generasi yang berperadaban. Nah, itulah judul kita, generasi berperadaban tetapi dengan mosaiklik. Jadi dengan tidak mencampurkan tetapi punya identitas sendiri. Pick up.
Jadi isi daripada presentasi saya pertama kali pengantar ada estetika mosaik, pembentuk pola pikir masyarakat pada umumnya, hiruk pikuk budaya dalam pengembangan sumber daya manusia, permasalahan pembangunan, harmonisasi sumber daya, harmonisasi 5 pilar, strategi pendidikan untuk generasi berperadaban, unsur kelengkapan Sains Park dalam mewujudkan inovasi, closing remark. Nah, kalau kita perhatikan, Indonesia ini memiliki wilayah sumber daya alam, masyarakat yang berbeda-beda, yang tidak mungkin kita ubah. Artinya ini sudah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengatasi masalah diversity wilayah, diversity sumber daya alam, dan diversity masyarakat, kita perlu bersekolah yang beragam supaya pola pikirnya itu bervariasi. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat dahulu, sudah 8 tahun yang lalu kita mulai melakukan hal ini. Tetapi ingat bahwasanya pendidikan bukan hanya mencerdaskan manusia, tetapi tujuan akhirnya adalah memberadabkan manusia. Ini tujuan akhir daripada pendidikan. Terus pendidikan harus merubah dari nilai keilmuan, nilai dasar keilmuan, keteraturan alam, ke nilai kemanusiaan. Artinya kita harus kualitas manusia kita perhatikan. Jangan sampai manusia menjadi budak. Dan kesosialan artinya tingkat sosial yang paling rendah pun harus kita angkat maksimum. Nah, jadi ini tugas kita di dalam pendidikan. Jadi anak-anakku yang pergi bersekolah ini jadi pedoman dasar daripada kita di dalam membangun suatu bangsa. Terus, sains adalah organized knowledge. Jadi knowledge atau pengetahuan yang terorganisasi, sementara wisdom atau kebijaksanaan hidup adalah organized life, jadi kehidupan yang terorganisasi. Nah, makanya kita civilized generation diharapkan menjadi jembatan kehidupan bersama yang harmonis. Inilah tujuan kita di dalam bersekolah, menjadi jembatan kehidupan bersama yang harmonis. Nah, kalau kita lihat percampuran atau interaksi kita dengan alam, interaksi dengan manusia, tidak merupakan bubur. Jadi bukan bubur itu artinya tidak ada lagi mana nasinya, mana garamnya, mana gulanya, itu sudah jadi satu. Bukan juga kopi, hanya menonjol warna kopinya saja. Bukan juga salad yang masih nampak tetapi tidak ada keindahannya lagi. Nah, menyadari pentingnya ini, artinya itulah yang disusun oleh Bapak bangsa kita. Kesatuan. Kesatuan itu artinya kita hidup di dunia ini berbeda-beda tetapi indah ketika kita bersatu, indah ketika kita bersama. Jadi keindahan itu dihasilkan dari perbedaan. Dan persatuan artinya kita itu menyadari bahwasanya kita berbeda antara satu lokasi dengan satu lokasi yang lain, satu tempat dengan satu tempat yang lain, sumber daya alam satu dengan sumber daya alam lain. Itu kita sadari dari awal sehingga perbedaan kita harapkan tidak akan terjadi. Kalau kita lihat pola pikir masyarakat itu dipengaruhi oleh satu, pengalaman empiris dia, pengalaman yang bisa diamati oleh panca indera. Terus mitos dan agama ini mempengaruhi pola pikir. Politik dan etis ini semuanya divergen, tiga ini divergen. Sementara pengetahuan ilmiah itu lebih banyak konvergen, artinya kalau kita mendapatkan sesuatu hasil, maka
kita lebih cenderung hasil itu bisa diterapkan. Tetapi sebenarnya tidak 100% bisa diterapkan hasil itu. Tetapi sebagian daripada hasil ilmiah itu lebih konvergen. Berarti pengetahuan yang adik-adikku, anak-anakku dapatkan itu perlu dimodifikasi pada ruang dan waktu berbeda. Nah, kalau kita lihat pendapat Albert Einstein, hal-hal ini yang menentukan persepsi menuju kebajikan. Kalau tidak akan menjadi resemble well-trained dog, then a harmoniously developed. Jadi ini artinya kalau kita tidak mengerti tentang penyebab, tentang hubungan, jadi kita seperti kuli waktu kita tanam paksa dahulu. Nah, jadi kawan-kawan, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang bersekolah, sekarang ini informasi sangat banyak. Dan informasi itu tidak bisa dijamin apakah benar atau salah. Sehingga yang bisa menyaring informasi itu benar dan salah adalah pengetahuan. Jadi informasi bisa sistematikkan menjadi pengetahuan atau knowledge. Terus knowledge ini bisa disintesis, artinya disatukan dari berbagai, diintegrasikan dari berbagai faktor, lalu kemudian terjadilah kearifan. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, tetapi yang perlu adik-adik di sekolah kita ketahui bahwasanya banyak di desa, banyak petani kecil, banyak kawan-kawan pengusaha kecil, UMKM, itu suaranya tidak tampak. Jadi tugas kita adalah mendengarkan suara tanpa suara. Itu yang ada di desa, yang ada pada petani. Tetapi kalau orang besar, kalau ada problem, dia bersuara sangat besar. Tetapi masyarakat kecil, masyarakat desa, masyarakat terisolir, masyarakat terasing, dia tidak bersuara. Jadi kita harus mendengarkan suara tanpa suara. Nah, inilah tugas kita, mengerti tentang pengetahuan lokal, kearifan lokal, seni lokal atau local art, etika lokal. Agar supaya kita bisa mendengarkan suara yang tidak bersuara. Nah, inilah kelemahan kita kebanyakan, seolah-olah suara yang ada adalah suara-suara yang tampak di permukaan saja. Suara-suara yang tidak tampak itu tidak kita perhatikan sehingga terjadilah kemiskinan semakin banyak. Nah, kalau kita lihat permasalahan pembangunan sangat complicated permasalahan pembangunan. Jadi kita memang harus bermacam-macam keilmuan yang harus kita dalami. Makanya kita ada yang sekolah di Jerman, ada yang sekolah di Amerika, ada yang sekolah di Inggris, ada yang di Jawa Timur, di Jogja, di Jakarta, di Bengkulu, dan lain sebagainya. Diharapkan perbedaan ini menjadi mosaik. Menjadi mosaik. Mosaik itu artinya indah di dalam perbedaan. Nah, kita ilmu ini indah di dalam perbedaan. Jadi kalau kawan kita sudah mempelajari yang satu, kita mempelajari yang lain. Jadi namanya kalau dalam agama fardu kifayah. Makanya kita saling mendukung kawan-kawan yang belajar ilmu yang lainnya. Teruskan. Nah, kalau kita lihat sumber daya di kita harus perhatikan. Sumber daya alam kita lihati sesuai. Sumber daya pengetahuan kita lihati. Pengetahuan lokal, pengetahuan tasit ya. Seni lokal itu kita perhatikan. Sumber daya buatan kita seberapa, kita punya sumber daya buatan. Nah, ini ada kebijakan juga, polisi ini harus diketahui. Jadi menggunakan pemikiran, ada menggunakan sumber daya alam, menggunakan fakta yang ada di lapangan. Nah, inilah yang harus kita kerjakan nanti kalau kita membangun Indonesia, membangun Bengkulu, membangun Kaur dan sebagainya. Nah, harmoni 5 pilar untuk membangun ini saya kira sudah hafal semua. Itu ada science, belief, etik, estetika. Jadi ini digabungkan dengan harmoni.
Harmoni inilah kunci daripada keberhasilan nantinya. Harmoni dengan alam, harmoni dengan manusia, harmoni dengan masyarakat, harmoni dengan otak kita sendiri. Nah, tanpa adanya harmoni, keindahan tidak akan terjadi. Nah, inilah tugas kita di dalam generasi berperadaban ini. Artinya kebajikan yang kita harus dapatkan. Nah, inilah yang nanti mungkin kita bisa lakukan. Nah, kalau kita sekolah hanya teoretik, kita menghasilkan graduate yang logikanya kuat, tetapi tidak bisa mengerjakan. Jadi hanya logika saja. Berdebat boleh, tetapi kalau misalnya secara pertanian suruh nanam pisang saja, nggak bisa. Cuma bisanya berdebat cara menanam pisang. Nah, itu menanam ubi. Jadi dia hanya bisa menanam itu begini. Terus analitik itu menghasilkan graduate logika dan detil. Nah, ini sudah lebih bagus daripada teori. Makanya kita banyak berdebat di televisi tetapi tidak bisa mengerjakan. Berdebat di koran tidak bisa melakukan. Nah, ini kita harapkan dengan analitik ini mereka bisa detail, tetapi belum juga bisa mengerjakan. Nah, yang ketiga, empirical. Jadi, harus bekerja supaya bisa empirik, supaya bisa dijalani sendiri. Nah, kawan-kawan yang berhasil itu pada umumnya kawan-kawan bekerja. Lihat Pak Habibie. Pak Habibie itu memang sudah bekerja di sana. Jadi bukan sistem akademik saja, tetapi dia sudah masuk ke sistem fabrikasi. Nah, ini kita harapkan, makanya tadi saya bilang sama Yayan, kalau bisa kalian itu jangan pulang dulu sebelum bekerja. Agar supaya mengerti sebenarnya bisa empirical. Nah, ini menyatukan dengan local knowledge, local wisdom, local value, social resources, natural resources, dan local art. Terus disintesis, terjadilah holistic graduate, produce civilized generation. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi kita harapkan kawan-kawan semua itu jangan hanya mengerti teori, tidak hanya menganalisis, tetapi betul-betul mengerjakan, melakukan. Nah, ini kalau kita lihat, kebanyakan kita itu hanya memperbaiki logika. Kita jarang sekali mengendalikan hasrat. Nah, di dalam civilized generation harus mampu melihat atau memperhatikan atau harmonisasi antara logika kita dengan hati, rasa cinta terhadap masyarakat kecil, rasa cinta terhadap tanah air, rasa cinta terhadap kemanusiaan. Nah, inilah harmonisasi yang terjadi. Kalau ini tidak terjadi, maka akan terjadi generasi-generasi yang tidak memperhatikan kawan-kawannya yang lain, tidak memperhatikan masalah kemanusiaan, tidak juga memperhatikan masalah sosial, masalah kemiskinan, masalah ketertinggalan. Jadi kita harapkan kawan-kawan yang sekolah ini memperhatikan harmonisasi nalar dan hasrat. Nah, inilah yang kita harapkan. Nah, ini contoh yang di Kaur, ini kita berbagai sekolah yang kita lakukan. Nah, inilah kita harapkan nantinya sekolah-sekolah seperti ini akan menghasilkan, akan menjadi mosaik pada masanya nanti, pada saat kita bekerja, pada saat kalian bekerja, kalian jadi mosaik. Artinya karakter sendiri itu nampak, tetapi menjadi keindahan karena bersatu padu di dalam mosaik, bukan menjadi bubur, bukan juga menjadi kopi seperti yang tadi saya kemukakan, tetapi membentuk mosaik kayak pelangi. Jadi indah karena bersama. Kalau satu saja tidak indah. Nah, inilah kita harapkan lahirnya generasi berperadaban nantinya. Nah, ini adalah
Apa inovasi? Jadi kalau kita lihat di dalam alam itu ada keteraturan. Tetapi di antara keteraturan itu ada ketidakteraturan. Inilah menghasilkan inovasi. Jadi kalau teratur semua itu tidak ada inovasi. Makanya ada ketidakteraturan walaupun jumlahnya sedikit. Tapi kalau tidak teratur semua akan terjadi chaos. Makanya ada keteraturan, ada ketidakteraturan, lalu inovasi. Lalu berbagai komponen yang ada, komponen inovasi itu perlu diorganisasi secara tepat. Ini banyak, ada pengembangan metode dan organisasi, unit rekayasa, proses produk, unit penelitian dan pengembangan, pengetahuan dan keterampilan, unit pendidikan dan penelitian. Nah ini diorganisasi secara tepat agar supaya inovasi terjadi, agar supaya hal-hal baru, agar supaya peradaban terbentuk. Nah, closing remark. Jadi dunia banyak sekali yang harus kita pelajari. Artinya informasi sekarang sangat banyak. Pelajari apa yang perlu kamu ketahui. Jadi ini yang perlu kamu ketahui, pelajari. Kalau mempelajari semua, umur kita habis, kita bisa sedikit-sedikit. Dan ketahuilah apa yang perlu kamu lakukan. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, proses tanam kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita mengerjakan saja, tidak mengerti apa yang kita lakukan. Sesungguhnya pengetahuan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Jadi kenapa pengetahuan itu penting? Karena tanpa pengetahuan tidak ada jembatan menuju kebajikan. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Herman Malik yang sudah menyampaikan paparannya. Perlu juga kami ketahui, saya lihat di sini ada Pak Sunodi, mantan anggota Dewan di zaman ya. Kemudian ada Bu Inan yang dulu Pak Herman, juga ada Bu Inan di sini. Karena beliau dari awal kita bekerja sama dengan waktu itu ada ke Australia. Jadi ada beberapa kawan ya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu dalam ini. Artinya yang hari ini jauh-jauh hari sudah beliau menyampaikan akan tergabung di grup ini. Baik, Bapak Ibu semua dan rekan semua, jika ada pertanyaan yang berkenaan dengan bagaimana membangun generasi berperadaban, kami silakan bisa melalui raise hand atau bisa melalui bagian chat ya, di bagian chat ini. Nah, Bapak Ibu semua, di room ini kita sudah ada 103 orang yang dalam room ini. Jadi jika ada yang mau menanyakan bagaimana membangun generasi peradaban, silakan nanti bisa chat dan bisa melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Herman Malik ya, dengan cara raise hand atau bisa melalui chat ini. Kami persilakan ya kalau ada. Baik, Bapak Ibu semua, kecuali di Radio Republik Indonesia bagian Pintuan ya 8,8 MHz, Bapak Ibu semua juga bisa melalui Zoom ini dan ada live YouTube yang kami lakukan juga di Zoom ini. Jadi baik, saatnya mungkin atau nanti sambil berjalan ini Pak Herman, kita mungkin banyak pertanyaan kawan-kawan ini dan ada yang baru bergabung juga. Nanti pas di sesi kedua atau dari Bu Ananda kita Yunita ya, namanya Yunita bernama Sari, nanti akan menyampaikan juga ya. Baik, kalau belum ada ya, atau dari peserta dari Pentagon, Bapak Ibu dari grup Pentagon ada? Oh ya, ini panjang juga ini. Kesnia Nurbaiti, Pak. Oke,
Oke, sebelum saya lanjutkan ke narasumber berikutnya, ini Pak Ermen. Ini namanya, mohon izin bertanya Pak Nelson Mandela. Oh, dia bilang penjagalah senjata paling mematikan, kata Cesna Nurbaiti ini. Kemudian, namun pada kenyataannya di masyarakat banyak sekali stigma masyarakat yang beranggapan untuk apa suatu tinggi toh yang tidak sekolah sekalipun. Mana ini jadi ya, panjang sekali chatnya ini. Artinya stigma masyarakat untuk apa sekolah tinggi gitu, karena ada yang orang yang tidak sekolah pun dapat lebih sukses daripada sekolah tinggi sekalipun. Menurut Bapak kira-kira bagaimana menanggapi stigma tersebut Pak? Ini dari chatnya Nurbaiti. Pada Pak Herman, silakan Pak. Suara Bapak masih di ini Pak. Unmute Pak. Mic-nya Bapak di unmute. Udah Pak, silakan. Gimana? Sudah bisa, sudah. Iya kan? Bertanya. Oh iya, saya jawab. Ya. Begini, kalau pengetahuan itu adalah power. Jadi bisa digunakan untuk senjata jelek, bisa digunakan untuk kebaikan. Bom atom itu adalah hasil pengetahuan, tapi digunakan juga untuk jelek. Makanya hati-hati tadi saya bilang, pengetahuan tanpa adanya harmonisasi dengan hasrat, maka akan menjadi bencana. Tapi pengetahuan harmonisasi dengan hasrat kita, membatasi hasrat, dikontrol oleh otak kita, maka itulah kehidupan yang harmonik, kehidupan yang baik. Itulah yang disebut kebijaksanaan tadi, wisdom. Makanya saya tekankan kepada adik-adik, anak-anakku, cobalah perhatikan ini, jangan sampai pendidikan itu tidak bisa mengendalikan hasrat, keinginan untuk kaya, keinginan untuk menjabat yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi kita. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan Nelson Mandela itu pendidikan. Itu yang dimaksud adalah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa powernya ke arah positif, bisa juga powernya ke arah negatif. Ya, makanya saya ingatkan berkali-kali agar supaya pengetahuan itu menuju ke wisdom, menuju ke kebajikan atau kebijaksanaan. Nah, ini saya kira pertanyaan Krisnia Nurbaiti. Terus ada lagi pertanyaan Yayan Budiman. Yayan Budiman, Pak. Yayan Budiman. Bagaimana cara kita untuk membuat kebijakan dan suara yang tidak terdengar ini, Pak? Melayarkan kebijakan ke rakyat. Ya, silakan Pak. Nah, kita memang harus memberi contoh. Jadi kadang-kadang kita kalau bicara saja kita sendiri tidak melakukan, itu orang tidak mau ikut kita. Makanya saya sekali lagi kita harus berorganisasi, harus mengerti itu. Agar supaya yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, inilah kadang-kadang orang kan berdiskusi saja, berteori saja, tetapi dia sendiri tidak pernah mengerjakan. Makanya kita harapkan kawan-kawan yang ada di sekolah nanti pulang langsung ingar sosung tolodo. Jadi membuat teladan, bekerja. Nah, ini yang kita kadang-kadang tidak kita lakukan. Makanya itu sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ketika kita pra kemerdekaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan itu. Jadi kita harapkan kawan-kawan atau adik-adikku atau anak-anakku itu memberi teladan kepada yang lain. Kalau kita memperhatikan rakyat kecil, betul-betul kita perhatikan rakyat kecil. Kalau kita memperhatikan pendidikan, dimanapun kita berada, kita tetap memperhatikan pendidikan. Jangan setelah di sini kita tidak memperhatikan pendidikan. Setelah pergi ke sana kita tidak lagi. Nah, inilah yang saya maksudkan agar supaya kita semua.
Bapak, mic-nya Pak. Mic-nya mohon dihidupkan kembali Pak. Oke Pak, lagi. Oke, sudah. Terima kasih ya. Sudah. Kita sudah menjadi salah satu penerima BJB dan sudah memiliki sebuah pekerjaan, apakah kita wajib kembali ke pangkuan pemerintah Kabupaten Kaur? Nah ini ada pertanyaan, kalau kita sudah, itu dulu tidak ada perjanjian untuk kembali. Yang penting Anda membangun merah putih, membangun bangsa ini. Bangsa ini jauh lebih besar daripada Kaur. Komponen daripada Kaur itu adalah komponen bangsa. Jadi kalau Anda misalnya berguna buat negara, Kaur rela mengorbankan. Kalau Anda tidak berguna, ya Kaur terpaksa ngambilnya. Makanya saya bilang harus punya nilai lebih. Jangan sampai Anda sudah sekolah di sana tidak punya nilai lebih. Agar supaya bangsa ini membutuhkan apa yang Anda pikirkan. Sehingga kita rela menyumbangkan apa pikiran Anda, menyumbangkan jiwa Anda kepada bangsa ini. Bangsa ini butuh Anda. Itu saya kira. Lanjut Pak, yang bawahnya mana yang lebih penting peningkatan siswa atau gurunya Pak? Dengan semua hal apa itu pertanyaannya? Utomo, ini dari Utomo, menurut Bapak mana yang lebih penting peningkatan siswa atau gurunya? Peningkatan siswa atau gurunya? Dua-duanya penting. Jadi belajar itu kalau masih murid sifatnya itu memang lebih banyak tanggung jawab guru. Ketika Anda menjadi mahasiswa, Anda tidak lagi menanggung jawab guru. Anda sendiri yang mencari. Kalau Anda bodoh, Anda yang disalahkan. Bukannya gurunya. Tetapi ketika Anda masih di level bawah, maka gurunya sangat penting, punya peranan. Tetapi Anda, gurunya tidak salah semata. Karena ada pengaruh sosial di situ. Ada pengaruh orang tua di sana. Baru pengaruh lingkungan di situ. Jadi guru salah satu komponen. Jadi di dalam apa saja, tidak ada narasi tunggal. Tidak ada penyebab tunggal dari segala sesuatu. Jadi kelemahan pendidikan kita bukan karena satu masalah. Tetapi multiple masalah tergabung menjadi satu. Nah inilah yang kita harapkan mengerti segala sesuatu. Makanya masalah-masalah itu banyak sekali. Apalagi nih? Berikutnya dari Muska Wania, yang bilang minimnya karakter pada generasi sekarang, yaitu pendidikan kita yang cenderung pada ranah teoritis dan kognitif. Bagaimana strategi menumbuhkan sikap dan karakter pada peserta didik untuk memunculkan karakter yang ideal, seperti yang Bapak maksud tadi? Karakter yang ideal seperti itu. Jadi dibiasakan, karakter itu tidak bisa diteorikan. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda menjadi karakter Anda. Kalau Anda terbiasa membaca, maka karakter Anda pembaca yang bagus. Kalau karakter Anda misalnya berkawan yang bagus, sopan, maka itu menjadi karakter Anda. Nah, jadi dibiasakan bertingkah laku yang baik agar supaya tingkah laku itu menjadi karakter Anda. Ya itu saya kira. Baik, silakan mungkin host bisa bantu, ada Pak Haji Sunodi mau bicara langsung ke Pak Herman. Oke, terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sunudi. Iya, salam kangen Pak Dr. Herman Malik. Ya, Pak Jarnawi. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf yang pertama karena saya mengikuti webcam ini di kawasan wisata Anyar. Saya lagi sama keluarga berwisata di Anyar gitu ya. Oke. Poin-poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama, ya saya dulu termasuk yang sangat mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Herman pada saat kebijakan itu dilakukan zaman Bupati Pak Herman ya. Tapi ternyata apa yang saya kritik itu hari ini terjawab, bahwa kebutuhan pendidikan yang tadi disampaikan bahwa untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang berpendidikan baik itu bukan saja untuk Kabupaten Kaur, tetapi untuk Indonesia. Nah, ini yang saya harapkan, bahwa apa yang adik-adik anak-anak kita yang Bapak Herman lakukan disekolahkan ke luar negeri itu nanti saya kira bukan saja untuk kebutuhan Kaur, tapi untuk kebutuhan Indonesia. Ini
yang saya tangkap bahwa ini sesuatu yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa yang kemarin kita tidak pahami itu. Nah, yang kedua, bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Hermin Malik pada saat menjadi Bupati Kaur, kita melihat ada sebuah pembangunan pendidikan yang berkarakter bagus, gitu ya. Dan ini nampaknya sampai sekarang ini pendidikan yang berkarakter ini ya karena pertama kewajiban tanggung jawab pendidikan di SMA ini menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga kabupaten seolah-olah atau Kaur seolah-olah tidak mendapatkan manfaat lagi dari pendidikan itu. Nah, ini yang kita harapkan bahwa ke depannya Kabupaten Kaur harus mendapatkan manfaat itu. Kemudian Kabupaten Kaur harus melanjutkan apa yang sudah ditanamkan pendidikan berkarakter nasional dan internasional oleh Pak Hermin. Saya menginginkan setelah adanya selesai pendidikan anak-anak kita di luar negeri ini, ada perhatian untuk pemerintah Kabupaten Kaur, jangan sampai nanti terlantarkan atau tidak termanfaatkan ilmunya. Walaupun tadi bahwa ini jelas Pak Hermin sebagai pendobrak cita-cita ini ikhlas apabila anak-anak kita ini nanti kembali ke tanah air tidak diberdayakan di Kabupaten Kaur. Tapi sekali lagi karena ini adalah anggaran dari Pemda Kabupaten Kaur, maka yang terbesar yang dapat kita ambil manfaatnya tentu saja untuk kebutuhan Kabupaten Kaur. Ini yang kita harapkan gitu. Nah, sayangnya ini dulu tidak kita lakukan secara baik dan menyeluruh tanpa ada perda, sehingga tidak ada kepastian ketika pulang nanti akan bisa menjadi pegawai negeri di Kabupaten Kaur, atau bahkan mungkin terlalu kecil lingkupnya untuk Kabupaten Kaur. Nah, ini yang kita harus dorong ke depan, jangan sampai mereka anak-anak kita yang sudah di luar negeri, yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, kemudian sudah mendapatkan pengalaman yang luas ini nanti tidak termanfaatkan oleh Kabupaten Kaur. Ini harapan saya, Pak Hermin, untuk pendidikan yang berkarakter yang sudah dibangun. Nah, sekali lagi, Pak Jarnawi, terima kasih kepada teman-teman semua. Kemudian kepada RRI Bituan, saya ucapkan terima kasih, salam hormat, gitu ya semua. Dan saya sangat antusias mengikuti acara ini karena saya betul-betul kangen dengan apa yang dilakukan oleh Pak Hermin Malik. Ternyata luar biasa manfaatnya untuk Kabupaten Kaur. Mudah-mudahan ini berkesinambungan. Itu yang kita harapkan, Pak. Jangan hanya ini parsial, hanya di kepemimpinan Pak Hermin Malik, kemudian setelah itu hilang tenggelam tanpa ada kesinambungannya. Inilah harapan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Hermin. Nah, jadi terima kasih Pak Sunudi. Rindu juga rasanya ketemu kapan-kapan kalau misalnya ke Bengkulu atau saya pas di Jakarta, nanti kita ketemu. Ya tidak ada masalah. Makanya tadi saya bilang mosaik estetika. Jadi kadang-kadang perbedaan itu membuat kita lebih kuat. Jadi harus ditanamkan kepada generasi muda kita bahwasanya Indonesia itu dimiliki oleh Kaur. Kaur itu dimiliki oleh Indonesia. Jadi mana yang dibutuhkan Indonesia silakan diambil oleh Indonesia. Mana yang dibutuhkan Kaur dari Indonesia kita ambil juga dari Indonesia. Jadi dia komponen. Jadi komponen daripada Indonesia itu adalah Kaur. Ya, jadi kalau Kaur itu komponennya tertinggal, Indonesia harus bantu. Tapi kalau Kaur itu ada komponen-komponen yang lebih, maka silakan ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini pendidikan kita itu awal daripada kita. Ada masalah, iya. Ada masalah sedikit tentang misalnya perpindahan SMA, SMK, provinsi. Tidak apa-apa. Nanti kita cari solusinya agar supaya semua bermanfaat. Saya kira tidak ada masalah, yang penting mengerti dulu bahwasanya Kaur itu milik Indonesia, Kaur itu milik Bengkulu, Bengkulu itu juga milik Kaur. Indonesia itu juga milik Kaur. Sehingga kita tidak punya dikotomi antara Kaur dan Indonesia. Masing-masing
kita ini adalah sama, satu, tetapi harus dibagi. Indonesia itu dibagi beberapa wilayah. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Semangat untuk membangun KAUR masih sangat tinggi. Saya lihat dari Pak Sunhudi dengan ikut join di sini, berarti semangat membangun KAUR dari Jawa Barat itu sangat tinggi. Nah, artinya ini tidak harus membangun KAUR itu di KAUR. Kita bisa membangun KAUR dari Jerman, kita bisa membangun KAUR dari Bengkulu juga. Sekarang saya mendirikan Dangau Datuk, itu membangun KAUR dari Bengkulu. Nah, Pak Sunhudi membangun KAUR juga dari Jawa Barat, dari Banten. Nah, ini kita harapkan nanti semua kita itu tertuju ke sana. Jadi bukannya tempat jadi masalah. Jadi saya lihat semangatnya dengan ikut join ini, artinya semangatnya memperhatikan KAUR. Kalau KAUR itu baik, kita merasa senang. Kalau KAUR itu jelek, kita merasa susah. Ini artinya kita merasa memiliki. Nah, kita harapkan banyak orang seperti Pak Sunhudi ini nanti KAUR bisa akan maju. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Sunhudi atas partisipasinya ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan masih banyak ini Pak, tapi karena berkenaan dengan waktu nanti karena ada 4 ananda kita yang belum menyampaikan proses, tapi nanti kiranya dapat bisa menjawab kalau dengan pertanyaan nanti di sisi terakhir ketika masih ada waktu. Karena kalau kita 4 kali 15 saja sudah berapa menit yang nanti akan terhabiskan ya. Jadi Bapak Ibu yang dalam chat ini, mohon maaf dulu belum bisa kami teruskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan langsung ke Pak Herman, karena berkenaan dengan waktu kita juga ya, sudah 16:42. Jadi kalau tadi di awal kami merancang ada sekitar 20 menit setiap narasumber kita, baik dari Yunita Purnamasari maupun dari Heru, kemudian Perjama sama Yayan. Baik Bapak Ibu, mohon nanti bisa tetap berada di room ini. Kita lanjutkan ke sesi keduanya Pak Herman, kami izin dulu. Bukan berarti kita selesai Pak, karena ini masih ada sekitar 10 menit setiap narasumber kita. Ya. Baik, izinkan kami, mohon maaf sekali lagi, izinkan kami untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Sebenarnya ingin berlama-lama berbincang banyak pertanyaan yang disampaikan langsung ke Pak Herman. Baik, kita bukan pertanyaan ya, selanjutnya yang kedua, saya ingin membacakan, ini tampak banyak juga ini ya, di Yunita Purnamasari. Nanti mohon bisa penjelasan nanti Yunita Purnamasari BSc ada dalam Turun. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkan HON ini seperti apa. Dan bidang beliau dapatkan yaitu Scientific and Medical Development, Project Officer. Jadi hari ini beliau bekerja di PT Indofood, CTP Sukses Makmur TBK. Ya. Spesialisnya adalah Nutrition dan Special Food Divisi. Nah nanti 15 menit mohon penyampaian dari artinya proses beliau dari anak seorang nelayan sampai ke Newcastle University. Ya, jadi saya sampaikan oleh Pak dari sesuatu yang tidak mungkin, tapi anak nelayan bisa dengan adanya program ini bisa sampai ke Newcastle di Inggris sana. Jadi saya akan bacakan ini education course-nya. Jadi beliau tadi adalah BSc HON di Newcastle University, kemudian 2015 itu International Foundation Biological dan Biomedical Science. Jadi ketika belum masuknya ke Newcastle, jadi mereka ini harus kalau di Jerman itu namanya di Student College itu di Jerman ya. Jadi ada istilah yang untuk Newcastle University ini ya di Kingdom. Ini kemudian beliau ini Yunita Purnamasari itu dari SMA 1 KAUR, kemudian dari SMP 2 Majil, kemudian SD 4 Majil sekolahnya. Pengalaman beliau 2018 sampai sekarang berada bekerja di PT Indofood, CTP Sukses Makmur TBK. Kemudian 2017 juga sama ya, masih di PT Indofood Sukses Makmur juga. Kemudian nanti ceritakan pengalaman nanti seperti apa proses dari
selama di Newcastle di Inggris tentunya. Kemudian pernah juga ini 2016 itu adalah Church School. Ini juga kemudian nanti ada volunteer experience. Jadi pengalaman beliau selama di Newcastle ini banyak kegiatan yang mohon Bapak Ibu yang mic-nya hidup ya. Mohon mic-nya di mute ya. Kemudian ini pengalaman organisasi selama di Newcastle sebagai Sekretaris of Indonesia Society. Kemudian ada lagi activity officer di Newcastle Islamic Society. Kemudian ada social affairs officer. Jadi selama di Newcastle pengalaman-pengalaman beliau lakukan. Kemudian ini achievement-nya, penghargaannya yaitu sebagai ya BJB ya. BJB angkatan pertama ini kalipurnya panjang sekali bagaimana seorang kita baru bermula tentang program kita juga bintang ini itu melaksanakan program kuliah volunteering. Kemudian ini the best marketing research, jadi the best marketing research from Oxford University. Kemudian skill lainnya. Jadi saya juga tidak berlama-lama kepada Unita Purnamasari BSC On, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Jarnawi. Selamat sore Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom kita pada hari ini. Pak, ini kita boleh semua narasumbernya dibacakan terlebih dahulu karena materi kami sudah kami satukan menjadi satu. Nanti kita ngomongnya saling tanya jawab juga antara narasumbernya. Jadi nggak saya yang ngomong sendiri, kemudian yang lainnya baru ngomong. Jadi semuanya nanti akan saling tangkap menangkap. Jadi supaya bisa lebih efektif aja. Gitu. Oke, siap. Kalau gitu boleh. Jadi ya. Ya, panelkan saja ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Gita. Saya Ibu juga saya. Kemudian mana si ya. Oke. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan yaitu narasumber yang kedua nanti ada si Heru Siswanto. Ini dengan misalnya Bachelor of Arts in Architecture. Jadi arsitektur dari University of Kentucky, Lexington, USA. Tempat S2-nya Pak Hermin Malik seperti itu. Kemudian ini pengalaman bekerja sebagai waktu menjadi mahasiswa di Lexington University, ya, di Kentucky University, yaitu sebagai Collier Internasional Indonesia ini berarti sedang bekerja di sini saat ini. Kemudian nanti waktu di Amerika di New York bekerja di David di asosiasi. Kemudian ini internshipnya ya sambil kuliah sambil juga bekerja. Kemudian ada talent internasional. Ya. Oke. Kemudian ini yang beliau sering sampaikan di awal bahwa penghargaan yang beliau dapatkan ketika kuliah yaitu sebagai design excellent in second studio. Jadi beliau ini arsitektur yang betul-betul kalau menggambar itu pernah menjadi penghargaan. Jadi yang pertama tahun 2017 itu juara kedua di University of Kentucky. Kemudian di tahun 2016 menjadi excellent in this year studio. Jadi waktu 2016-2017 ini beliau betul-betul Heru Siswanto menjuarai bidang desain ini ya sebagai arsitektur. Kemudian ini membershipnya sebagai artinya selama di USA ya. Kemudian ini International Student Association, kemudian Vernias jadi dokumenter dan publisher. Kemudian ada AIAS University of Kentucky. Ini adalah PCF Student Representative. Oke, itu dan hari ini bekerja di Collier International Indonesia, Jakarta, Indonesia. Jadi Project Management Officer, jadi sedang bekerja di sini, ya di Jakarta. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan
narasumber yang ketiga ada Esther Jamat. Ya, Esther Jamat ini sedang kuliah di saya baca dulu, cari dulu kuliahnya di mahasiswa teknik lingkungan di High School Jena, Jerman. Ya, dan sudah ini rekomendasi untuk S2 dari dua dokter di Jerman. Dan beliau sebagai founder dari kuliah jadi Gymnasium Academy, jadi beliau ini juga menggerakkan siswa-siswa di Kaur dan Indonesia untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jerman secara gratis. Ya, beliau ini juga alumni dari SMA 2 Kaur. Ya. Kemudian ini aktif sosial budaya selama di Jerman. Jadi 2015 Ketua Malam Budaya Nasional. Jadi karena keahliannya bukan hanya sebagai penerima beasiswa kita bintang, tapi memang ahli di bagian budaya, ya, itu bidang budaya. Jadi ditunjuk sebagai Ketua Malam Bidang Nasional di Kota Jerman. Jadi sudah tampil di Jerman, ya. Kemudian Ketua Bidang Acara Malam Budaya di Jena, Jerman pada 2017, dan sekarang sudah menjadi pembimbingnya Ketua Bidang Acara Malam Budaya di Jena di tahun 2018. Ya, dan memang keahliannya memang selama 10 kita di tahun 2015 sampai tahun 2019. Jadi ini dari daerah, dari adat budaya, kemudian banyak sekali ya sosial budaya yang dia lakukan. Jadi hari ini yang dia bilang tadi sebagai Teaching Academy, ya, program ini gratis untuk pengalaman belajar nanti, ya, belajar berbahasa Inggris maupun bahasa Jerman. Tapi nanti tolong disampaikan nanti Esther Jamat, ya, untuk pandangan yang sudah nanti, ya. Kemudian terakhir dari Heru Siswanto, oke, dari Heru Siswanto, dari Yayan Budiman, maaf ya, Yayan Budiman ini penerima beasiswa BJB tahun 2015. Kalau Esther Jamat tadi 2014, ini Yayan dari 2015, ya. Ini beliau sekolah mahasiswa School Anhal bioteknologi, ya, bioteknologi. Kemudian nanti apa nih? Literatur Kandel, ya, ILS. Kemudian experience dia pengalaman sebagai ketua PPI. PPI ini Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kutem, ya, di Kutem 2012. Kemudian studi konsultan Euro Management 2017-2019. Kemudian CEO dan founder Stupa Jermani. Jadi mereka ini tahun 2015 ini banyak jadi mahasiswa menjadi entrepreneur muda juga, ya, punya gagasan. Kalau tadi si Esther Jamat dengan Teaching Academy-nya, ya, dengan Teaching Academy-nya, kalau si Yayan ini CEO dan founder Stupa Jermaninya. Ini menjembatani kalau ada siswa yang mau kuliah ke Jerman, ya. Kalau dulu kita susah sekali merintisnya ke Jerman, hari ini sudah ada kok orang Jerman, di Jerman, kemudian Yayan di Jerman. Mudah-mudahan ini akan mempermudah kita, ya, yang ada di Kaur maupun di Bengkulu maupun di Indonesia. Ini mudah-mudahan bisa mempermudah jalan untuk kuliah ke Jerman. Karena Jerman itu S1-nya gratis. Kemudian achievement, ini tadi BJB 2015, dan pernah menjadi pengibar bendera HUT-RI Berlin tahun 2016. Ya. Kemudian ini, ya, mengajar, itu experience skill yang mereka lakukan. Baik, dengan pengalaman yang begitu banyak dari 4 narasumber kita, baik itu Yunita Purnamasari, Heru Siswanto, kemudian Esther Jamat, sama Yayan Budiman. Silakan apa yang disampaikan oleh Yunita tadi secara panel untuk cara berurutan saja menyampaikan hal ini. Kami persilakan. Ini siapa yang bicara? Etri. Ya, oke, halo. Ya, oke, dimulai dari saya ya, Pak. Oke,
Ya, silakan, Ya. silakan. Jadi Oke, berurut, sip. berurut. Ya, silakan. Ya. Dari Ya, kami selamat sore Bapak Ibu semuanya, adik-adik. Mungkin ada beberapa pelajar juga ya dari KAUR ataupun di luar KAUR yang sempat ikut pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Jarnawi yang sudah mengorganize acara ini sehingga webinar pada hari ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Dan terima kasih banyak tentunya kepada Pak Hermin Malik yang tadi sudah memberikan paparan materinya begitu singkat, padat, jelas, dan sangat bermakna sekali. Kemudian untuk sore ini kita lebih ke sharing ya Pak, bukan berarti kami memberikan materi untuk memberikan apa ya, menggurui ataupun memberikan motivasi atau apa, tapi hari ini kami benar-benar hanya ingin sharing sedikit nih apa yang sudah kami dapatkan selama kuliah ataupun sebelum kuliah. Kemudian untuk next slide-nya. Nah, terlebih dahulu mungkin sedikit ya kilas balik dulu tentang Bintang Jemput Bintang atau BJB ini. Jadi program yang sangat luar biasa ini diinisiasi oleh Bapak Hermin Malik yang sangat luar biasa idenya, memberikan kesempatan kepada putra-putri KAUR untuk belajar walaupun sampai ke negeri orang gitu. Dan program ini sudah mengirimkan pelajar-pelajarnya ke Inggris, ke Amerika, ke Jerman, dan kemudian ada juga yang ke Jepang. Dan tidak sedikit juga, masih banyak banget juga adik-adik kita yang lagi menempuh pendidikannya di universitas-universitas hebat di dalam negeri. Nah, untuk selanjutnya, sedikit kami paparkan kalau beasiswa BJB ini sudah banyak sekali nih penerima beasiswa BJB mulai dari tahun 2012 itu ada saya dan teman saya Gendi yang juga sudah lulus. Kemudian di tahun 2013 juga Heru sudah lulus juga, dan di 2014 sampai di 2018 ini ada dari ke Jerman juga, dan kemudian ada yang ke Jepang juga. Nah, kemudian untuk beasiswa di dalam negeri juga ke universitas-universitas yang sangat hebat sekali di Indonesia ini juga udah ada sekitar 40 orang. Jadi penerima beasiswa BJB ini sudah banyak banget, dan semoga ini harapannya adalah masing-masing bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap apa yang sudah dipelajarinya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini sedikit sharing banget nih. Karena saya kan juga sudah lulus dan Heru juga sudah lulus, kita kalau mengingat dulu nih, pernah nggak sih kesulitan-kesulitan apa yang selama ini mungkin sebelum kuliah ataupun masih menyiapkan kuliahnya. Mungkin yang mau saya highlight itu adalah salah satunya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting banget karena di tahun 2012 mungkin belum terlalu banyak ya, maksudnya kayak yang kuliah di luar negeri dari Kabupaten KAUR itu masih ya mungkin ada beberapa orang ataupun memang masih sangat sedikit sekali. Nah, di situ sempat ya kita maksudnya kayak keterbatasan antara pengetahuan, misalnya kayak bagaimana, itu kalau Pak Jarnawi mungkin ingat sekali ya, kita bisa yang kayak tiba-tiba ke Jakarta untuk tes IELTS karena kita nggak kurang paham gitu kalau ternyata ke UK itu harus IELTS, tidak boleh dengan TOEFL yang misalnya TOEFL dari UNIP misalnya itu belum bisa diterima. Itu bisa kita tiba-tiba langsung daftar untuk IELTS kemudian langsung pergi gitu dengan sangat hektik sekali. Nah, itu semua mungkin ada peran bahwasannya itu adalah di 2012 itu baru generasi pertama untuk kuliah di luar negeri. Nah, itu masih banyak banget keterbatasan dari pengalaman-pengalaman kami, kemudian kami yang belum paham tentang prosedur-prosedurnya. Nah, ini sangat menurut saya perlu banget di-highlight, karena untuk kedepannya misalnya nih kayak dari Jerman mungkin dulu juga mengalami kesulitan-kesulitan sebelum pada pergi ke Jerman, tapi setelah banyak banget nih kakak-kakaknya yang udah pergi ke Jerman, informasi-informasi yang mereka dapatkan di Jerman, ataupun informasi yang didapatkan oleh Heru Siswanto di US, ataupun saya dan Gendi dari Inggris, itu
akan sangat membantu nih, misalnya nih untuk kedepannya adik-adik semuanya, misalnya akan berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, itu jalannya itu sudah lumayan terbuka tuh. Nah, kalau dulu di 2012 mungkin kita masih banyak banget ya kurang paham, itu kayak nyari jalan di semak-semak yang masih sangat luar biasa itu. Makanya masih banyak banget yang tiba-tiba kita harus pergi ke sini, ngurus ini. Nah, itu pengetahuan awal itu sangat penting. Makanya sesuai dengan tema kita hari ini adalah membangun peradaban tadi. Nah, peradaban itu adalah peran dari pengetahuan itu sangat penting sekali gitu. Kemudian mungkin untuk selanjutnya dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa mungkin akan dibantu dijelaskan oleh teman-teman yang ada di Jerman nih, yang bahasanya langsung beda gitu. Bisa dari Evri atau dari Yayan mungkin yang bisa bantu untuk jelaskan, silakan. Oke, mungkin Kak Evri ya lebih senior. Oke, untuk bahasa yang pasti kita kan ke Jerman. Saya itu generasi pertama untuk ke Jerman. Terus yang harus kita pelajari yaitu bahasa Jerman yang sama sekali belum ada dasarnya. Dulu saya itu persiapan bahasa Inggris karena saya mikir bahwa kemungkinan akan ke Australia, akan tetapi setelah tahun 2014 itu bahasanya kita negaranya ke Jerman, otomatis kita harus belajar bahasa Jerman yang baru. Nah, di sini dimanapun kita berada, bahasa itu sangat dibutuhkan. Tanpa bahasa, maksudnya bahasa ini ada yang bahasa isyarat dan bahasa lainnya. Jadi ini bahasa yang kita ucapkan. Nah, di sini bahasa Jerman itu bukan bahasa yang mudah. Lebih sulit dari bahasa Inggris. Sampai sekarang ini, saya itu pengen menjadi expert tidak sampai. Karena terlalu banyak yang harus kita pelajari dari tingkat satu ke tingkat lainnya. Jadi masih banyak tingkatan yang belum nampak sampai sekarang ini. Akan tetapi karena kemampuan bahasa itu harus diolah setiap harinya. Kalau tidak diolah setiap harinya, maka seperti awal dulu kita sudah sampai level 4. Jadi sampai sudah B2 belajar di Indonesia selama 5 bulan. Terus sudah merasa bahwa bisalah di Jerman untuk berbicara bahasa Jerman dengan level yang sudah lumayan tinggi. Akan tetapi pada hari hanya pada saat sampai di Jerman kita masih kita harus ngomong terus kita balik lagi ke bahasa Inggris, terus balik lagi ke bahasa Inggris. Bahasa Jermannya awal-awal itu dikesampingkan, padahal bahasa Jermannya harus dikedepankan karena ya itulah makanya bahasa itu sangat penting. Oke, betul. Kalau tentang bahasa Jerman, nambahin sedikit, kita dari KAUR waktu itu ini sebagai gambaran untuk proses beasiswa ke Jerman atau ke Inggris itu tidak ada yang mudah. Kita dulu bayangkan dari TK, SD, SMP, SMA, tidak ada satu kosakata pun bahasa Jerman yang kita tahu. Dan dari segi gramatik itu 180 derajat itu beda dengan bahasa Inggris. Oke, itu ada Mem Selfie juga guru bahasa Inggris saya dulu pas SMA, wali kelas juga kelas 11. Jadi pas kita awal-awal 1 minggu belajar itu stres kita semua waktu itu di Bandung. Ya kita stres, bayangkan kita baru lulus SMA, kita masih umur 16-17 tahun, belajar bahasa Jerman, kita stres. Jadi tantangannya itu bukan ketika sudah nyampe di Jerman aja, seperti yang disampaikan Kak Evri tadi, tapi dari awal ketika kita di Indonesia. Karena masa remaja kita dihabiskan untuk persiapan studi dan studi di luar negeri. Mungkin itu lanjut lagi ke bab lainnya. Ayo, Sari. Oke, mungkin untuk ini kali kita lanjut nih. Nah, dari masalah-masalah ini tadi mungkin dari mentalnya kali. Nah, mungkin ini Heru yang sendirian nih di sendirian. Kalau yang lainnya kan itu ada sampai 3 orang, kemudian di Inggris ada 2 orang. Nah, mungkin dari Heru nih, mungkin dari mental itu bagaimana sih apa yang selama ini mungkin ditemuin, mungkin apakah harus banget kuat mentalnya? Mungkin dari Heru akan sharing sedikit mengenai persiapan mental gitu selama persiapan kuliah ataupun pada saat kuliah di luar negeri gitu. Silakan Heru. Oke, thank you.
untuk Kak Sari. Jadi mungkin di sini saya gabung saja dengan mental sama cuaca. Jadi berhubung kita dari Indonesia, yang majority cuaca kita itu adalah negara tropis yang mempunyai dua musim ya, musim kemarau sama musim hujan atau musim kering juga. Nah, di sini untuk negara-negara yang kita tuju, berhubung di sini ada United Kingdom, ada Amerika sama Germany, itu rata-rata kita mempunyai kesamaan cuaca ya, ada 4 cuaca. Ada musim panas, ada musim gugur, terus ada musim dingin, dan juga musim semi ya. Nah, untuk sistem pendidikannya itu sendiri, itu mereka mengikuti sistem cuaca yang ada di sana, yaitu kita ada fall semester atau semester musim gugur, dan juga ada spring semester, itu adalah semester musim semi. Nah, untuk bicara mental tadi ya, berhubung saya sendiri dari KAUR ke USA, itu menurut saya bukan hal yang susah menurut saya, karena karena ujung-ujungnya itu adalah tingkat level adaptasi kita sendiri, baik itu dari segala hal, baik itu dari cuaca, pengetahuan, bahasa, budaya, sehingga kita bisa bahasanya itu catching up ya, bisa menyamakan rata dalam waktu singkat sehingga kita bisa mempersiapkan atau memulai pendidikan kita segera mungkin. Untuk mental dan cuaca sih cukup segitu dari saya. Thank you. Oke. Oke, next-nya. Nah, oke, Every. Oke, baik. Untuk yang budaya, jadi teman-teman sekalian, bahwa budaya Indonesia dan Jerman, karena untuk yang Inggris saya tidak tahu, dan juga Amerika saya tidak tahu, jadi budaya Jerman dan Indonesia itu sangat berbeda. Jadi awal-awalnya itu saya lebih ke shock, jadi seperti terkejut, padahal kita sudah persiapan banyak. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari orang lain, belum tentu sama apa yang kita hadapi. Jadi saya melihatnya bahwa oh ternyata nanti saya di Jerman itu akan mendapatkan orang-orang yang seramah orang Indonesia. Bukan orang Jerman tidak ramah, tapi mayoritasnya mereka seperti misalkan kegiatan kamu adalah kegiatan kamu, kegiatanku adalah kegiatanku. Jadi lebih ke individu. Jadi di situ yang budaya yang dulunya kalau sama teman itu hampir setiap hari belajar bersama, kumpul, dan sebagainya, ternyata di Jerman tidak demikian. Bahkan saya hanya berkumpul dengan teman-teman itu dua kali dalam sebulan. Untuk yang lebih intim, maksudnya tuh di luar dari kita belajar kelompok. Begitu. Terus budaya lainnya, seperti cara belajar pun, misalkan mental kita untuk mengacungkan tangan, kita mau untuk mengacungkan tangan saja, dulu saya itu masih ragu-ragu. Ternyata di sini keraguan saya dulu itu, saya mikir bahwa apakah pertanyaan saya ini sudah kece, sudah oke, sudah sangat bagus untuk dipertanyakan. Ternyata tidak. Orang Jerman di sini, misalkan ada pembelajaran tuh tentang biologi dan membahas mikrosom misalkan. Nah, yang ditanyakan oleh orang Jerman itu, apa itu biologi, Pak? Jadi belum masuk dulu ke kromosom dan lain sebagainya. Akan tetapi hal yang utama itu. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar di sekolah, kuliah, sekarang tanyakan dulu yang